Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teri Adino Subanto, NIM 06081382227079. Saya dari kelas Palembang kelompok 7. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait materi dari kelompok 9, yaitu himpunan ortogonal dan ortonormal. Sebelum kita bahas ke contoh soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu terkait definisi maupun perbedaan dari ortogonal dan ortonormal itu sendiri. Pada layar yang dibagikan ada penjelasan terkait himpunan ortogonal. Himpunan ortogonal sendiri merupakan sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam atau RHKD yang dinamakan himpunan ortogonal itu jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal. Ortogonal sendiri definisinya adalah saling tegak lurus. Kemudian definisi dari himpunan ortonormal. Himpunan ortonormal merupakan himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang norm 1. Misal saya punya contoh, next dulu aja. Dari definisi di atas bisa kita simpulkan nih bahwasannya kalau misalkan himpunan itu merupakan himpunan ortonormal, maka himpunan vektor tersebut merupakan himpunan dari ortogonal juga. Tapi kalau vektor tersebut merupakan himpunan ortogonal, maka belum tentu dia merupakan himpunan ortonormal. Oke. Kemudian yang berikutnya, secara operasional, misalkan nih saya punya vektor T dengan anggota C1, C2, sampai dengan CA pada suatu ruang hasil kali dalam RHKD. Nah, himpunan vektor T ini bisa kita katakan himpunan vektor ortogonal apabila CI dan CJ ketika dikalikan menggunakan perkalian Euclid atau perkalian hasil kali dalam biasa, itu hasilnya akan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Nah, I sama J ini apa? I sama J ini merupakan sembarang titik yang kita pilih dari anggota yang ada di himpunan vektor T ini. Misalkan contohnya saya ambil C1, C2 nih, C2 dengan C4 misalkan. Oh, berarti ketika nanti kita kalikan C1 dengan C4, maka hasilnya harus 0. Kalau misalkan kita mau buktikan si T ini merupakan vektor ortogonal. Dan 2 juga tidak sama dengan 4 kan, berarti memenuhi. Kemudian, T ini dikatakan himpunan vektor ortonormal jika setiap I berlaku panjang vektor ataupun norm CI-nya adalah 1. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh C2, oh berarti ketika kita cari nanti non vektor C2, hasilnya harus 1. Dan nanti non vektor C4-nya hasilnya harus 1. Supaya apa? Supaya si T ini dikatakan vektor ortonormal. Kalau T ini sudah dikatakan vektor ortonormal, maka T juga merupakan vektor ortogonal. Oke, baik. Turun ke bawah, nak. Tolong, nak. Berikutnya, saya punya beberapa contoh soal. Ada 4 contoh soal. Pertanyaannya adalah, periksa apakah himpunan vektor berikut ini merupakan himpunan ortonormal. Kalau misalkan kita mau cari, membuktikan nih himpunan vektor di bawah ini tuh merupakan vektor ortonormal atau enggak, hal yang pertama kita lakukan tuh kita harus buktikan dulu kalau misalkan si himpunan vektor yang di bawah ini tuh merupakan vektor ortogonal atau tidak. Misal saya ambil contoh yang A ini ya. A ini kan punya vektor misal 1, 0 dengan min 1 dan 0. Anggap aja 1, 0 ini adalah A1, terus min 1, 0 ini merupakan A2. Kita harus buktikan dulu dia ini vektor ortogonal atau enggak. Caranya adalah A1, A2 sama dengan perkaliannya adalah 1, 0
dengan perkalian inner product biasa dikalikan dengan min 1, 0, maka hasilnya 1 dikalikan min 1 akan menjadi min 1 ditambah dengan 0 ditambah 0 akan menjadi 0, hasilnya adalah negatif 1. Oh, ternyata hasil perkalian A1 dan A2 adalah negatif 1. Maka hasil ini tidak memenuhi syarat terpenuhinya himpunan vektor bisa dikatakan sebagai vektor ortogonal. Jadi A bukan merupakan vektor ortogonal. Jadi gimana kalau misalkan dia bukan merupakan vektor ortogonal? Oh, berarti si A ini juga tidak bisa kita katakan sebagai himpunan vektor ortonormal juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang B nih. Yang B kita mau buktiin juga. Misalkan kita anggaplah ini sebagai B1, yang ini sebagai B2. Dan kita cari B1, terus B2, kita kalikan aja. 1, 0, terus 0 min 1. Kemudian hasilnya bakal jadi 1 min 1 sama dengan 0. Oh, berarti si B ini karena hasilnya 0, dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat sebagai himpunan vektor ortogonal. Oh, berarti B sama dengan merupakan vektor ortogonal. Lalu gimana nih caranya kita membuktikan apakah dia juga merupakan vektor ortogonal? Oh, panjang ini norm vektor B1 dan B2 harus kita hitung. Cara kita menghitungnya adalah misal norm vektor B1 sama dengan, tadi kan anggotanya adalah 1, 0. Maka cara kita mencarinya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 tambah 0 akan menjadi akar 1. Akar 1 nilainya adalah 1. Kemudian kita cari lagi non vektor dari B2. Anggotanya tadi adalah 0 dan min 1. Maka kita cari non vektornya akar dari 0 kuadrat ditambah dengan negatif 1 kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan akar 1 juga, hasilnya adalah 1. Oh, ternyata B ini merupakan himpunan vektor yang ortogonal dan non vektor dari masing-masingnya B1 dan B2-nya adalah 1. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya B merupakan vektor ortonormal. Oke. Selanjutnya kita ke yang C. Memiliki anggota 1 per akar 2. 1 per akar 2, anggaplah ini sebagai C1, yang ini sebagai C2. Maka sama seperti tadi, kita cari dulu C1, C2 akan menjadi 1 per akar 2, 1 per akar 2, kita kalikan min 1 per 2, 1 per akar 2, sorry, sama 1 per akar 2, kita kalikan, yang ini jadi min 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2. Hasilnya adalah 0. Oh, berarti dia memenuhi bahwasannya C merupakan vektor ortogonal. Gimana cara kita supaya tahu kalau misalkan dia vektor ortonormal atau tidak? Kita cari satu-satu anggota C-nya. Sekarang panjang dari C1, maka kita bisa buat akar dari 1 per akar 2 kuadrat ditambah dengan 1 per akar 2 kuadrat. Hasilnya akan menjadi akar dari 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2. Setengah ditambah setengah, hasilnya adalah 1, maka akar dari 1 sama dengan 1. Kemudian non vektor dari C2, kita bisa cari karena anggotanya adalah negatif 1 per akar 2 dengan 1 per akar 2, maka kita kuadratkan negatif 1 per akar 2 kuadrat
ditambah dengan 1/akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari setengah ditambah setengah, setengah tambah setengah, akar 1 sama dengan 1. Oh, yang C juga memenuhi bahwasannya non-vektor dari C1 dan C2 adalah 1. Maka himpunan vektor C ini merupakan himpunan vektor yang ortonormal. Lanjut, yang D, soal yang terakhir ada 3. Anggaplah ini sebagai D1, ini D2, ini D3. Nah, kalau misalkan kita mau cari anggotanya lebih dari 2 seperti ini, cara yang pertama kita membuktikan dia ortogonal atau tidak dengan cara D1 dengan D2, kemudian D1 dengan D3, kemudian D2 dengan D3 harus sama dengan 0. Jadi ketiga-tiga ini harus sama dengan 0 kalau kita membuktikan dia adalah ortogonal atau tidak. Kita buktikan dulu D1 dengan D2. Kita kalikan 0, 1, 0 dengan 1, 0, min 1 sama dengan 1 tambah 0. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian kita cari juga D1, D3. D1-nya 0, 1, 0 dikalikan dengan 1/akar 2, 0, 1/akar 2. Maka nilainya akan jadi 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir yaitu D2 dan D3 akan menjadi 1, 0, 1 min 1 dikalikan dengan 1/akar 2, 0, 1/akar 2. Ketika dikalikan hasilnya akan jadi 1/akar 2 ditambah 0 ditambah sama negatif 1/akar 2. 1/akar 2 dikurang 1/akar 2 tambah 0 hasilnya akan jadi 0. Oh, maka D ini merupakan himpunan vektor yang ortogonal. Kemudian kita buktikan lagi apakah non-vektor dari D1, D2, dan D3 hasilnya akan menjadi 1. Kita cari dulu non-vektor dari D1 sama dengan 0, 1, 0 anggotanya, maka non-vektornya adalah akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya akan jadi akar 1 sama dengan 1. Kemudian non-vektor dari D2 anggotanya adalah 1, 0, min 1. Maka akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Ini sama dengan 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya adalah akar 2. Nah, karena akar 2 tidak sama dengan 1, maka dari itu si D2 ini tidak memenuhi syarat himpunan vektor tersebut bisa dikatakan ortonormal sekalipun D tadi merupakan ortogonal, tapi karena non-vektor dari D2 tidak memenuhi syarat sama dengan 1, maka dari itu fungsi ini merupakan vektor ini merupakan vektor ortogonal tapi bukan merupakan himpunan ortonormal. Baik, mungkin sekian dulu contoh soal yang bisa saya sampaikan. Contoh soal maupun definisi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.